Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada. Back to again masih bersama RG Nada kembali dari Jantung Kota Salak. Kami mengudara untuk jadi teman setia Anda. Dalam formasi 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat bertepatan di hari Kamis. Seperti yang disampaikan dari semalam, sudah ada eclipse turun. Di edisi sore hari ini, kita akan melakukan talk show dalam program Salak PLN. Sapa Akrab, layanan ketenaga listrikan bersama PT PLN Persero UP3 Padang Sidimpuan. Pada kesempatan sore ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu pelayanan ketenaga listrikan, penggunaan listrik, serta informasi terbaru mengenai promo energi kemerdekaan, tambah daya, tambah merdeka, yang sedang berlangsung di bulan Agustus ini. Nah, ini juga menjadi kesempatan bagi pelanggan untuk meningkatkan daya listrik di rumah dengan biaya yang jauh lebih hemat. PLN UP3 Padang Sidimpuan melayani wilayah yang cukup luas, mencakup 1 kota dan 4 kabupaten. Layanan mereka ini semakin mudah diakses berkat kemajuan teknologi, salah satunya melalui aplikasi PLN Mobile yang memudahkan pelanggan untuk melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor. Untuk membahas semua hal tersebut telah hadir di studio dua narasumber dari PLN UP3 Padang Sidimpuan. Ada Bang Heri Irawan sebagai Asman Niaga dan Pemasaran, didampingi juga bersama Bang Frandi Habiahan dari tim leader dan sales retail. Dan untuk rekan-rekan semua, mari kita simak bersama informasi yang akan disampaikan sehingga kita semua dapat lebih memahami pelayanan PLN dan memanfaatkan promo yang sedang berlangsung secara maksimal. Dan juga untuk rekan-rekan semua yang ingin berpartisipasi dan ingin menanyakan, langsung saja hubungi di nomor 0822 99996105. Bebas mau menghubungi dari via chat WhatsApp, SMS, dan telepon. Dan talkshow kita akan berlangsung hingga mendekati informasi 18 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita sapa dulu kedua narasumber kita. Assalamualaikum dan selamat sore Bang Heri dan juga Bang Fradi, apa kabar? Baik, sehat. Oke, baik, sehat ya. Ini first time juga RG Nanda membawakan talk show bersama PLN ya. Tapi sebelum itu mungkin bebas mau dimulai dari Bang Heri ataupun Bang Pradi, mungkin sedikit untuk opening sehingga mengapa muncul untuk melakukan talk show di edisi bersama Rakyat. Silakan. Oke, makasih ya Bang Nanda untuk kesempatannya. Oke. Sehingga kami dari UP3 Padang Sidimpuan, saya sendiri Heri, Silakan. sebagai Asma Niaga, dan ada Bang Pradi selaku tim leader sales retail UP3 Padang Sidimpuan. Ya, hari ini kami sengaja datang ya ke Halo FM untuk menyapa rekan-rekan pendengar, kemudian menyapa PLNers ya. Kalau PLN itu nyebutnya pelanggannya PLNers. Waduh, ada juga sebutannya ini. Ya, kami mau informasikan kepada pendengar ya bahwa di bulan ini kita sedang ada promo tambah daya ya. Terus kemudian juga kami juga punya kewajiban untuk menginformasikan kepada PLNers nih terkait kemudahan ya dan keuntungan ketika menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, banyak yang bisa dilakukan di PLN Mobile seperti melakukan layanan permohonan pasang baru, tambah daya, kemudian layanan sementara, kemudian juga pelanggan bisa melakukan pencatatan meter lewat PLN Mobile. Terus lanjutan transaksi juga bisa di PLN Mobile sampai melaporkan gangguan maupun keluhan bisa dilakukan melalui satu aplikasi. Oke. Ya. Ya, siap. Terima kasih untuk Bang Heri ya, sedikit opening untuk membahas nanti talk show kita akan mengarah kemana ya. Mungkin kita lanjut lagi lebih spesifik lagi yang lebih mengkerucut talk show di sore hari ini. Tadi disampaikan Bang Heri juga, mungkin kita beralih ke Bang Frandi dulu nih ya. Bang Frandi tadi telah disampaikan oleh Bang Heri bahwasanya ini nggak akan jauh tentang informasi layanan PLN ya. Yang mungkin tadi sempat disinggung juga bahwasanya akan melalui aplikasi mobile PLN ya untuk PLNer semua ya tentunya. Mungkin dari Bang Frandi sendiri boleh dirincikan Bang kira-kira informasi layanan PLN seperti apa yang akan dicukupkan untuk seluruh pendengar kita di sore hari ini. Baik, terima kasih Bang Nanda. Jadi pada sore hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan informasi itu berupa informasi tentang tarif listrik yang bisa diakses di web PLN. Selanjutnya informasi pembayaran tagihan itu nanti semua layanan itu ada di PLN Mobile. Selanjutnya informasi gangguan dan pemeliharaan, lalu informasi pemasangan dan perbaikan listrik Selanjutnya informasi produk dan layanan di PLN Mobile. Jadi semua yang
informasi-informasi tersebut ada di PLN Mobile seperti itu. Oke, baik ya. Berarti di aplikasi mobile PLN ini pun sudah serupa dengan aplikasi-aplikasi mobile lainnya ya, udah lengkap semua isinya ya. Mulai dari informasi, pembayaran dan juga tagihan. Nah, tapi kalau kita membahas tentang aplikasi mobile dari untuk PLN tadi dan juga rekan raw semua di mana berada yang sedang menyimak jaringan radio ini tadi kita yang paling disinggung sebenarnya adalah tentang program dan kegiatan PLN di Energi Kemerdekaan. Betul. Nah, ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh PLNers dan juga rekan raw mungkin ya. Gak sabar banget nih kalau udah bawa promo nih, cepat dong gitu ya. Gak sabar ya. Jadi kalau berbicara tentang promo, berarti itu kan ada deadline, ada tenggang waktu yang ditentukan dari pihak PLN-nya juga. Apakah mungkin ada mengenai syarat dan ketentuan berlaku untuk seperti apa dan bagaimana individu atau mungkin masyarakat yang bisa mengakses promo tersebut? Mungkin boleh disampaikan dari Bang Hira atau dari Bang Frandi terlebih dahulu. Boleh saya sampaikan. Oke, Bang Hira silakan. Oke, ini program juga untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia dan rekan raw semua. 80 tahun Indonesia Merdeka, Ya. PLN hadir juga memberikan program Oke. dengan judul Energi Kemerdekaan Tambah Daya Tambah Merdeka. Betul. Ini diskon tambah daya 50%. Waduh, Bahkan gede ya. 50% lumayan, setengahnya hilang yang harus dibayar Betul, oleh betul. pelanggan. Nah, ini juga berlaku untuk semua konsumen satu pasar. Pasar bisa kita kenal pemakaian rumahan gitu ya, Ya. Bang. Ya, untuk semua golongan tarif. Oke. Dari mulai rumah tangga, kemudian yang peruntukannya digunakan untuk bisnis, industri, rumah ibadah, sekolah, bisa melakukan tambah daya mulai periode tanggal 10 sampai 23 Agustus. Oke, tanggal 10 hingga 23. Iya, jadi pokoknya sudah bisa dilakukan permohonan gitu. Oke. Siap untuk Bang Heri. Tetapi kan nggak cukup sampai di situ ya. Kalau kita tadi tentang bahas promo, itu kan ada tentunya ketentuan Dan lanjutan. syarat ya. Ya, ada persyaratannya. Betul. Jadi siapa aja nih golongan atau kategori yang bisa ikut serta? Untuk promo yang sekarang berlaku ini semua golongan tarif bisa. Oke. Nah, ini ada ketentuannya memang ya, Ya. ketentuannya yang pasti promonya dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 23. Kemudian tadi konsumennya konsumen tegangan rendah satu pasar dari mulai daya 450 volt ampere sampai 5500 volt ampere itu bisa melakukan tambah daya maksimal sampai daya 7700 volt ampere. Nah, kemudian ini yang paling penting, dia bermohon melalui aplikasi PLN Mobile. Oke, berarti harus dari pihak aplikasi. PLN Mobile. Oke. Ya, ini gimana caranya supaya bisa dapat 50% untuk pelanggan yang menggunakan stiker token kita bilang ya, Ya, pakai oke. token itu dia harus beli token dulu lewat aplikasi PLN Mobile. Oke. Nah, terus untuk pelanggan pasca bayar, ini pelanggan yang kita bilang rekening bulanan ya, itu rekening layanan pasca bayar, dia harus bayar listrik dulu melalui aplikasi PLN Mobile juga. Gitu. Oke, baik. Itu kan tadi udah syarat ketentuan mulai dari 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere sampai dengan Bang Heri. Dan tadi juga ada syarat transaksi katanya ada pembelian juga, ada juga yang pasca bayar tadi juga, pasca pembayaran juga katanya. Nah, jadi kalau untuk secara ketentuan layanan ini sebenarnya ada nggak lagi nih Bang Heri yang harus disampaikan? Ada, ini mudah sebetulnya ya. Iya. Tinggal sebetulnya ketika sudah beli dan bayar listrik ya, nanti kita redeem vouchernya tuh di aplikasi PLN Mobile. Jadi nanti ketika permohon tinggal masukkan kode voucher, nanti otomatis dia terdiskon 50%. Otomatis. Nah, tapi ini hanya berlaku kepada pelanggan yang sudah menjadi pelanggan PLN mulai 1 Agustus 2024. Gitu. Yang baru-baru tahun ini belum bisa ikut promonya. Belum bisa, berarti harus terhitung di 2024 kemarin. 1 Agustus ya, 1 tahun betul. Oke, siap untuk Bang Heri. Tapi ini ya kalau kita ulik-ulik lagi ya tadi kalau ini tentang masih seputar promo, ini sebenarnya promo ini apakah ini rutinitas rutin dari PLN atau mungkin hanya bertabrakan dengan hari-hari nasional untuk kalender di Indonesia dan lain sebagainya? Mungkin boleh dijelaskan juga, mungkin prepare juga nih untuk PLNers dan juga rekan raw semua, nanti promo nih gerencap semua ini ya, rebutan. Silakan untuk Bang Heri atau Bang Freddy, silakan. Ya, terima kasih Bang. Ya. Jadi ini suatu kesempatan besar sebenarnya buat PLNers dan raw. Jadi nggak selamanya Bang ada untuk
program PLN ini ada yang seperti ini. Jadi alangkah baiknya ini menjadi satu kesempatan besar ya buat PLNers ataupun dari rekan Raut ya untuk memanfaatkan promo yang disediakan oleh PLN seperti itu dia. Oke, baik. Terutama untuk yang listriknya sering jegrek gitu ya. Iya benar. Jegrek, terus kafe-kafenya masih jegrek, atau kemudian ini kan lagi lumayan musim panas gitu ya. Harus beli AC nih. Ya harus tambah daya dulu. Oke, tambah daya dulu. Oke, ini Bang Heri satu pertanyaan juga tadi sempat disinggung oleh Bang Heri kalau masalah promo kan setahu RJ Nanda ya, tapi mohon dikoreksi juga nih ya, mungkin saya juga bukan dari bagian PLN tapi ingin tahu juga ini. Ini Bang Heri kan ada dua ya, yang katanya satu token, satu apa ya istilahnya lagi yang non token lah. Rekening bulanan. Rekening bulanan. Nah, jadi kalau yang token itu ada nggak minimal pembeliannya gitu? Minimal Rp5.000. Rp5.000. Iya, Aduh goceng banget itu. Betul, sudah bisa ikut promo. Udah ikut promo minimal Rp50.000. Rp5.000 ya, bukan 50 ya. Oke. Jadi kalau yang tadi yang pasca bayar itu gimana, Bang? Kalau pasca bayar berarti tergantung rekening Tergantung bulanannya ya. Oke, baik sih betul. Jadi kalau untuk promo ini itu berlaku di kategori yang mana aja, Bang? Maksudnya di domisili yang mana aja kira-kira? Itu berlaku di UP3 Padang Sidempuan ini. Bang Randi silakan. Baik. Kalau untuk programnya ini sebenarnya seluruh Indonesia ya. Cuma kalau dari UP3 Padang Sidempuan itu layanannya mencakup Tapanuli Selatan, terus Tapanuli Tengah ya bagian, Padang Sidempuan, Palutan, Malas, nah itu Mandailing Natal ya satu ya. Oke. Berarti ada 4 kabupaten berarti ada 4 kabupaten dan 1 kota. Oke. Iya. Jadi kalau untuk aplikasinya itu sendiri dari mobile bankingnya itu bisa diakses di mana sih untuk Bang Randi lagi nih? Oke. Kalau PLN Mobile-nya itu bisa diakses di seluruh perangkat smartphone ya. Itu bisa kita download di App Store ataupun di Play Store. Nanti bisa diinstalkan. Selanjutnya kita daftarkan itu ID pelanggan kita. Terus ada verifikasi namanya verifikasi. Setelah diverifikasi kita bisa melakukan ataupun bertransaksi di PLN Mobile tersebut jika ingin mendapatkan voucher tadi itu seperti itu. Gampang kok. Oke, baik. Nah, tapi ini kan jadi satu highlight juga ya, mungkin jadi satu isu yang penting juga kalau kita berbicara tentang mobile ini Bang Randi dan juga Bang Heri. Ini kan maksudnya pengguna dari listrik itu domainnya itu orang tua ya seperti ya. Banyak juga yang mungkin belum tahu gitu ya cara mobile gitu ya, cara daftar, akses akun, registrasi dan lain sebagainya. Ini ada nggak kira-kira dari Bang Heri dan juga Bang Randi menjelaskan setidaknya konsepnya ini semudah apa gitu ya, kan kadang-kadang orang ini tersuges gitu ya, ribet nih online gitu ya, padahal kan enggak gitu ya, realitanya enggak, bahkan lebih mudah, bahkan nggak perlu ke TKP lagi, nggak perlu ke kantor lagi gitu. Mungkin boleh disampaikan juga, bebas dari Bang Heri atau Bang Randi dulu. Iya betul. PLN itu ya dibuat untuk memudahkan masyarakat gitu Bang ya. Harapannya sih kalau kita lihat ya, zaman sekarang satu rumah pasti ada tuh satu anggota keluarganya yang menggunakan smartphone gitu ya. Nah itu harapannya bisa mengakses layanan PLN Mobile, kemudian dapat terhubung langsung dengan PLN untuk melakukan salah satu ini ya, promo pasang baru atau promo tambah daya. Nah tapi kalau kemudian masih kesulitan gitu ya, kami juga menyediakan bantuan sebetulnya. Bang Nanda bisa datang ke kantor PLN ya, kantor PLN terdekat, nanti bisa dibantu oleh tim kita di WLP, namanya WLP ya, unit layanan untuk aktivasi PLN Mobile-nya, kemudian dibantu untuk bermohon melalui aplikasi PLN Mobile gitu. Oke, siap ya. Untuk Bang Heri itu udah disampaikan juga tadi, bisa langsung ada layanan juga, pusat layanan bantuan untuk rekan Raut dan juga PLNers yang bingung, tanda tanya besar di kepalanya gimana cara menggunakan dari mobile PLN ini ya. Tapi ini pertanyaannya, apakah juga Bang Heri dan juga Bang Randi, diskon PLN itu misalnya hanya sampai di sini aja katanya. Jadi kemungkinan jika ada program yang lain yang nabrak juga, bisa nggak nih kira-kira double promonya dengan edisi bulan Agustus yang per 10 hingga 23 Agustus ini, Bang? Baik, terima kasih Bang Nanda. Jadi kalau PLN itu memang ada programnya satu-satu ya dia. Satu-satu Jadi nggak nabrak. Jadi kita ini membuka
program seperti ini harapannya bisa dimaksimalkan oleh pelanggan-pelanggan PLNers ataupun rekan Rauf seperti itu ya. Oke, baik, karena formasi mungkin kita akan jeda beberapa menit lagi. Mungkin satu tambahan lagi mengenai promosi ini, promo edisi Agustus di kemerdekaan ini per 10 hingga 23 Agustus. Boleh disampaikan tambahannya lagi apa sekiranya spesifik yang harus disampaikan tadi mungkin yang belum disapa oleh Erjin Nanda, boleh disampaikan dari Bang Heri maupun dari Bang Randi sebelum kita jeda. Tambahan ya, Silakan. ini masih ada informasi yang bisa kita sampaikan. Nah ini kalau untuk rekening pasca bayar, rekening bulanan ya, biasanya ada yang namanya uang jaminan pelanggan. Nah ini kan seiring dengan dia diupdate dayanya ke daya yang baru, berarti uang jaminan pelanggan pun otomatis harus ditambahkan ya dengan besaran yang baru. Nah ini bisa dicicil juga. Bisa dicicil juga nih. Dicicil sebanyak 12 kali maksimal. Nanti itu prosesnya langsung juga lewat aplikasi PN Mobile. Jadi memang memudahkan lah. Promonya dibuat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan permohonan tambah daya. Oke, ya. Terima kasih dari Bang Prandi. Ada lagi sebelum kita jeda? Iya, udah cukup. Oke, mungkin kita akan jeda dulu. Jadi untuk rekan-rekan semua yang masih ingin berpartisipasi bersama Erjin Nanda dan juga dua narasumber kita, ada Bang Heri dan juga Bang Prandi dari UP3 PLN Padang Sidimpuan. Tentunya kalian bisa menghubungi di nomor 0822-9999-6105 ya. Dan tetap stay tune terus hanya di One of FM, Your Lifestyle. Nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Tadi kita sempat jeda sesaat. Kita udah bahas tentang promo dan juga opening tadi yang disampaikan oleh Bang Heri terakhir sebelum kita jeda. Nah, kali ini kita akan coba ulik lagi lebih dalam untuk rekan-rekan dan juga pelayanan semua dimanapun berada yang lagi dengerin station 105 FM. Ini satu yang harus sebenarnya kita konsep sehingga komprehensif tentunya nanti sampai ke bawah ya. Oke, ini Bang Heri atau Bang Prandi bebas juga ya, siapa yang ingin memulai nanti. Ini kita berbicara tentang alur proses, ini ada katanya apa ya, penyambungan baur dan juga perubahan daya. Nah ini yang harus diketahui juga lah ya rekan-rekan dan juga PLNer semua. Boleh disampaikan juga dari pertama siapa ini kira-kira? Boleh saya sampaikan dulu ya. Oke, Bang Heri silakan. Ya, seperti tadi ya Bang Anda, bahwa memang layanan PLN itu sebagai gimana mungkin lah kita susun memberikan kemudahan gitu ya, bisa diakses oleh siapapun. Termasuk ini layanan utama kami ya, terkait penyambungan baru ataupun perubahan daya. Nah ini kalau dulu masih mungkin ya harus ke kantor, langsung kantor PLN ataupun harus minta tolong bantuan tetangga atau orang yang dikenal untuk mengurus ya kelistrikan. Nah ternyata sekarang sangat mudah, itu sangat mudah, dimanapun dan kapanpun bisa melakukan permohonan ke PLN terkait pasang baru maupun perubahan daya. Nah, kita bisa gunakan aplikasi PLN Mobile, kemudian kita bisa melakukan telepon melalui call center 123. Kita tinggal menyampaikan kebutuhan kita apa kalau lewat call center. Kalau lewat aplikasi PLN Mobile kita self service gitu ya. Kita bisa mengakses, kemudian apa yang layanan kita pilih, pasang baru perubahan daya, kita isi dari mulai identitas diri ya sampai dengan tarif daya yang kita tuju. Nanti tinggal bayarnya pun mudah lewat dompet digital ya, lewat virtual akun ataupun lewat transfer rekening bank ya. Ketika sudah dilakukan pembayaran, nanti petugas PLN tinggal melakukan penyambungan, apakah bisa disambung atau tidak gitu ya. Kalau bisa disambung, nanti tinggal pelanggan juga sama, tinggal menunggu di rumah sampai pelanggan menikmati layanan si PLN. Oke, siap untuk Bang Heri. Nah tadi udah dijelaskan juga ya step by stepnya mulai dari awal. Nah tapi ini menjadi satu mungkin yang harus kita highlight juga ya kalau kita berbicara tentang penyambungan baru dan juga perubahan daya untuk Bang Heri maupun Bang Prandi nanti. Ini sebenarnya sih untuk PB dan juga PD ini dokumen apa ya, atau mungkin data apa saja yang diperlukan ya sebelum pengajuan ataupun sebelum melakukan registrasi, walaupun dari pihak mobile banking nggak tuh ya, maksudnya PLN Mobile ya, itu pasti ada tentang syarat formulir dan lain sebagainya. Kira-kira susah nggak Bang nih kira-kira? Ini yang harus kita perlu sampaikan juga, silakan. Baik, terima kasih. Coba saya jelaskan. Kalau untuk pasang, contohnya kita bermohon pasang baru nih. Iya betul. Jadi syarat-syaratnya itu ya paling hanya KTP sih. Cuman memang dia
aplikasinya itu harus sudah terregistrasi ya, terregistrasi yang tadi saya jelaskan dari awal. Kita daftarkan KTP kita, nomor di KTP kita daftarkan juga. Nah setelah itu kita mohonkan, hanya itu aja sih yang butuh. Nggak ada persyaratan yang khusus ribet-ribet gitu. Siap. Berarti nggak ada pengajuan yang sangat sulit sekali, nggak ada ya. Cukup KTP dan juga harus registrasi di mobile PLN-nya. Siap kali gitu. Nah, tapi dari Bang Prandi bisa nggak nih kira-kira menjelaskan keuntungan dan juga kemudahan ya saat kita daftar PBPD lewat PLN Mobile. Nah ini kan yang harus diketahui oleh masyarakat juga nih, takutnya nanti pakai RJ Nanda ini mah kalau pakai PLN Mobile mah susah katanya, mending langsung aja saya ke UP3 Padang 5 gitu. Nah coba disampaikan Bang Prandi untuk seluruh PLN dan juga Karram. Baik, keuntungannya banyak ya sebenarnya kalau kita pakai PLN Mobile. Pertama tadi kita nggak perlu datang ke kantor nih. Betul. Ya, kita mau cari simulasi biaya instannya juga dari PLN Mobile ya. Selanjutnya proses aplikasinya itu cepat dan praktis ya. Jadi dia instan. Nah, selanjutnya memantau status permohonan secara real time. Jadi sampai mana permohonan kita yang sudah kita mohonkan, kita tahu apakah sudah sampai pembangunan atau bagaimana. Selanjutnya legalitas atau transparansi biaya lebih terjamin kan. Jadi nggak perlu melalui perantara, calo atau apa namanya itu. Jadi kita lebih terbuka, lebih transparan lah itu. Mungkin itu. Siap. Itu tadi Bang Prandi, dari Bang Heri ada nggak nih kira-kira kalau kita bahas keuntungan dan kemudian ini harus detail ya, harus banyak dijabarkan agar orang-orang kayak ya mudah, saya harus download di mobile dan langsung di App Store dan Play Store juga. Ya silakan Bang Heri. Kita highlight lah ya terkait kemudahan dan keuntungan yang dilakukan PLN Mobile ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Prandi. Seperti kalau sekarang tuh hitung-hitungan kan ya, ada tuh hitung-hitungan berapa uang yang keluar harus disiapkan. Nah itu bisa dilakukan sebenarnya di aplikasi PLN Mobile tadi, simulasi biaya ya. Sebetulnya berapa sih yang harus dibutuhkan oleh pelanggan ketika bermohon daya listrik misalkan 900 volt ampere. Nah, itu bisa langsung dihitung tuh biayanya berapa yang harus dibayarkan. Nah jadi ini juga penting ya untuk pelanggan ketahui agar ternyata khusus itu mudah dan murah gitu, transparan. Jadi nggak perlu lagi ngurus listrik sampai ke perantara ataupun ke tadi pihak ketiga ya. Cukup bermohon lewat PLN Mobile di mana saja, kapan saja bisa. Baik untuk Bang Heri ya. Mungkin ini ada satu tanggapan pendengar kita dari pihak WhatsApp Perdana, mungkin boleh saya bacakan, nanti boleh ditanggapi bebas juga dari Bang Heri dan Bang Prandi juga ya. Ini dari Bang Harhab, katanya di Angkola Selatan, ini masih kategori UP3 ya berarti Bang ya. Masih wilayah kami. Ya, masih wilayah Bang Heri sama Bang Prandi. Nah, katanya ini izin Bang Heri dan juga Bang Prandi, katanya boleh nggak Bang dijelaskan mungkin ulang katanya perbedaan paling mendasar antara pasang baru dan perubahan daya Bang, katanya. Terima kasih katanya. Oke, Bang Prandi silakan. Kalau dia pasang, kita coba jelaskan yang pasang baru ya. Pasang baru itu dia belum jadi pelanggan dia. Belum jadi pelanggan. Contoh nih kita bangun rumah nih, yang awalnya tadi belum ada listrik, kita bermohon, kita namanya pasang baru. Nah kalau perubahan daya itu dia sudah jadi pelanggan, cuman dayanya tidak mencukupi ataupun tidak bisa digunakan karena kurang daya atau bahasa ngetren itu jeblak-jeblek gitu. Ada kebutuhan daya tambahan. Betul. Kalau kita ngomongin tadi ada AC gitu yang menambah ini. Tambah daya dulu. Itu baru namanya tambah daya. Jadi merubah daya yang lama menjadi daya yang baru, menjadi lebih besar dayanya. Kalau untuk maksimal daya tadi mungkin boleh disampaikan Bang. Kalaupun tadi udah disampaikan boleh diulangi lagi maksudnya agar lebih jelas juga untuk Bang Harap yang Angkola Selatan ini. Maksimal ini penambahan daya itu sampai berapa Bang? Kalau untuk rumahan ya, untuk rumahan pasang baru itu dari mulai 450. Nah tapi ini juga KTP-nya harus terdaftar sebagai penerima subsidi. Sehingga dia bisa dilakukan atau dilayani listrik subsidi gitu. Nah kemudian sampai berapa? Untuk satu pas ada sampai 11.000 volt ampere. Itu bisa dimanfaatkan oleh pelanggan gitu. Siap. Jadi kalau ini kita coba ulik lagi, sebenarnya estimasi yang dibutuhkan ya untuk Bang Heri dan juga Bang Prandi ini untuk waktu pengerjaan pasang bor dan juga penambahan daya ini, jika secara administrasi itu lengkap, itu kira-kira berapa lama Bang ini dibutuhkan? Baik,
Kalaulah dia sudah bermohon nih, Ya, sedang ada permohonan. terus di lapangan tidak ada diketemukan kendala, tidak ada perluasan jaringan lah kita katakan ya, itu ada kita layani paling lama 4 hari. Ya, oke. Iya 4 hari. 4 hari Iya. itu paling lama bang ya? Iya, Berarti paling bisa lama. lebih cepat lagi nih Iya, harusnya benar. kalau nggak ada kendala. Ya, siap Iya. kalau gitu ya. Ya. Ini juga kalau kita bahas lagi, tadi kita belum sempat singgung secara spesifik sebenarnya mengenai manfaat dan juga fitur di BNN Mobile. Kalau Bang Heri dan juga Bang Prami sempat singgung tadi, kita baru hanya ya kulitnya aja tadi, belum spesifik ya. Jadi mungkin dari Bang Heri dahulu boleh disampaikan juga nih ya, mungkin pengkategorian manfaat utama dan juga penjelasannya seperti apa nih, Ya, lebih boleh. mudah lagi bagaimana masyarakat agar lebih aware gitu untuk semuanya. Silakan Bang. Ya, tentunya teknologi ya dibuat pasti untuk memudahkan, Iya, termasuk fitur-fitur yang ada di aplikasi PN Mobile. Yang pertama pasti lebih praktis dan efisien. Jadi kita tinggal sentuh kan, Bang. Ya, betul. Sentuh di HP, kirim data, kemudian kita bisa bayar tanpa antri. Nah ini Ya, poinnya, betul. tanpa antri. Kemudian biaya juga bisa selalu tersimulasi ya. Berapa sebetulnya yang harus dilakukan, yang dibayar untuk melakukan permohonan PB ataupun PD, kemudian berapa biaya rekening listrik ya, rekening listrik yang harus dibayarkan. Nah itu ada langsung di aplikasi PN Mobile. Terus sifatnya juga digital pembayarannya. Ini terhubung dengan banyak bank, kemudian terhubung dengan e-wallet ya. Terus juga bisa dilakukan melalui seperti Gojek, GoPay gitu ya, kemudian dompet-dompet digital lainnya. Nah, terus kemudian ini juga jadi keuntungan ya, kita bisa selalu monitoring sudah sampai mana permohonan kita gitu, permohonan yang dilakukan yang dilayani oleh PLN seperti pasang baru ataupun ketika kita melakukan pelaporan gangguan maupun keluhan. Nah ini selalu bisa dipantau melalui aplikasi, kemudian aman dan transparan pasti ya, karena pasti sesuai dengan regulasi yang ada. Yang paling penting nih, tidak ada pungli dan biaya tersebut. Nah itu yang paling penting untuk masyarakat ini diedukasi itu anti pungli, nggak ada calo, nggak ada pihak ketiga ya untuk dari aplikasi mobile PLN ini. Oke, ini sebenarnya kalau kita udah daftar ya untuk Bang Pradi dan juga Bang Heri, pembuatan baru ya dan juga penambahan daya tadi ya. Sebenarnya ini apakah bisa ya ini dapat dibatalkan setelah pembayaran terjadi, atau mungkin ada networking system yang terganggu dari PLN atau maintenance segala macamnya, bisa nggak terkendala mengenai itu? Kalau pembatalan ya ceritanya, pembatalan bisa sebenarnya, cuman memang kebanyakan di daerah kita ini kita tetap layani gitu. Jadi semaksimalnya kita tetap layani, cuman kalau seandainya lah ada permohonan dari pelanggan itu untuk membatalkan gitu, bisa kita akomodir dengan menyiapkan beberapa syarat lah tentunya. Seperti itu dia. Oke, siap kalau gitu Bang Pradi. Ini masih ada satu pertanyaan lagi juga dari via chat WhatsApp, saya bacakan ya. Ya, katanya, sore Bang Heri dan juga Bang Pradi, katanya saya Putri dari Cidangkal ya. Halo Kak Putri, apa kabar kamu sore hari ini ya? Katanya katanya saya mau nanya nih, katanya tips menghemat daya listrik aja nih Bang, hehehe. Aduh, soalnya kalau tambah daya tambah merdeka, biayanya juga nambah uang kan Bang, mohon dijawab ya Bang. Katanya terima kasih, katanya dari Kak Putri Cidangkal. Bang, kamu anak kos atau apa ini? Juli gak aku? Silakan mungkin dari Bang Heri dulu nih. Kalau kami ya karena jualan listrik, Ya. pesannya pakai listrik sebanyak-banyak. Aduh. Namanya ini cari keuntungan ya ceritanya ya. Iya, apalagi yang listriknya sering jegrek gitu kan, harus tambah daya tuh supaya Oke. listriknya pakainya nyaman kan, nggak terhindar lagi dari pemadaman yang tiba-tiba gitu. Nah, tahu sedang butuh deadline gitu kan, tiba-tiba listriknya nggak kooperatif nih, jegrek. Nah, tambah daya lah. Oke, nanti Itu dia. Kak Putri kamu ya harus tambah daya. Harus tambah daya Kak Putri. Oke. Bisa juga gini. Sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau penggunaan listrik itu tadi pemakaian banyak dengan pembayaran yang sesuai ya, itu sebenarnya seperti ini ya, konversi gaya hidup sebenarnya. Contoh nih. Kalau dulu kita kan belanja jualan itu ke pasar gitu kan, penuh dengan hiruk pikuk, panas atau apa gitu kan. Nah kalau sekarang kan dengan bantuan teknologi kita bisa jualan di rumah nih. Betul. Cuman
bedanya itu kita di rumah dengan menggunakan listrik, kan gitu ya, kan, ya, setuju. hidupin AC, hidupin mungkin alat elektronika yang mendukung penjualan seperti itu dia. Jadi ini kita mendukung khususnya di UMKM juga sih sebenarnya kan gitu. Oke, baik. Betul banget, setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Prandi tadi. Nah, ini dari pertanyaan dari Kak Putri dari sidang kali ini ya. Tadi ini sebenarnya Jinanda ada juga satu pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan kepada UP3 Parus Jempuan. Ini mungkin ini gimana Bang nih konsepnya? Jika pun memang ada seorang perantau mungkin ya yang ada 4 kabupaten dan juga 1 kota ini, tetapi dia sudah berdomisili sini tapi mungkin kartu tanda penduduknya dan lain sebagainya ternyata belum terverifikasi secara 4 kabupaten dan 1 kota ini, tapi dia mungkin ingin melakukan pembuatan baru dan juga penambahan daya misalnya. Itu gimana Bang solusinya kira-kira? Oke, layanan PLN tidak terbatas domisili ya. Oke. Jadi siap. kalau pelanggannya memang lokasi KTP-nya ya, KTP-nya di luar Sumatera Utara, misalkan KTP-nya KTP Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dia punya rumah di sini tapi KTP masih KTP sana ya, tetap bisa Pak. Karena yang tercatat di PLN itu untuk identitas tetap identitas si pemohon, tapi untuk alamat kita gunakan alamat di mana bangunan itu didirikan. Seperti itu. Ya, jadi nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Berarti ini berlaku untuk nasional atau bagaimana? Nasional. Nasional atau Iya. oke. Ini jadi pertanyaan juga, takutnya nanti harus urus lagi, harus ini KTP kan harus Yang penting KTP masing-masing. Masih. Orang lain. Waduh, itu ngeri ya, scam jatuhnya ya. Oke, baik. Untuk Bang Heri mungkin boleh disampaikan juga kalau membahas tentang pembuatan baru tadi dan juga tentang penambahan daya. Satu-satu mungkin sebelum kita jeda juga satu hal yang penting untuk bagian ini, silakan. Oke. Bang Tadi silakan. Coba kita jelaskan. Jadi intinya kalau untuk bermohon pasang baru ataupun tambah daya, bahkan itu ada pelaporan ada gangguan, itu bisa diakses di PLN Mobile. Yang pasti intinya dia lebih mudah, transparan, dan lebih tepat tujuan sih sebenarnya. Jadi tujuan dari pelanggan PLNers ini sebenarnya inginnya itu cepat ya, cepat dan tepat sih sebenarnya. Ini udah langkah pas ini sih menginstal PLN Mobile seperti itu. Saya juga maunya gitu ya, cepat dan tepat ini. Gak mau lagi tambahkan akomodasi lagi segala macam, perjalanannya cukup jauh, apalagi daerah cakupan UB3 ini luas juga ya. Makanya itu mungkin untuk rekan-rekan semua yang mungkin cukup jauh ya lokasinya itu dari tempat UB3 Parus Jempuan ya. Silahkan Anda download langsung mobile PLN di App Store dan juga Play Store ya. Dan juga tentunya kalian tetap harus simak talk show ini hingga mendekati informasi 18 waktu Indonesia Barat, dan kita akan jeda mungkin dengan satu lagu agar kita semua tetap semangat dan fresh dengan talk show ini karena masih ada kurang lebih 20 menit lagi. Jadi untuk semuanya tetap interaktif di nomor 0822 9999 6105 dan dan terus hanya di One FM Your Lifestyle. Masih bersama RG Nanda dan juga dua narasumber kita di sore hari ini, dan kita sudah berikan informasi di ujung talk show ya. Tadi kita agak berasa udah bahas tadi mengenai tentang promo di awal, promo kemerdekaan, dan juga tadi kita udah bahas tentang pembuatan baru dan juga penambahan daya ya. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang interaktif dan juga ya menjawab untuk permasalahan masyarakat yang realita bagaimana di untuk kita semua, dan juga tentunya untuk penggunaan aplikasi mobile PLN yang lebih mudah. Nah, ini akan coba kita ulik lagi karena tentunya ini menjadi highlight utama kita juga talk show di sore hari ini untuk rekan-rekan semua dan juga PLNers dimanapun berada. Oke, dari Bang Prandi mungkin boleh dimulai lagi. Ada nggak Bang tadi mungkin yang terlewat atau mungkin yang belum disampaikan fitur-fitur layanan dari mobile PLN yang bisa diakses dari App Store dan Play Store? Silakan Bang Prandi. Baik. Terima kasih Bang Nanda. Ini mau menyampaikan juga ya. Jadi keunggulan dari PLN Mobile itu juga kita bisa seperti self service ya, self service. Jadi kan kita tahu nih meteran lama itu harus dibaca meter ya gitu ya. Gitu. Jadi terkadang kita kan nggak di rumah nih dan rumah kita dikunci nih sama betul ya. Jadi petugas PLN itu susah aksesnya. Jadi muncul statement itu bahwa ini di karang-karang seperti itu ya. Seperti itu ya. Itu persepsi masyarakat mungkin. Sekarang PLN itu lebih terbuka. Jadi di PLN Mobile tersebut ada namanya fitur catat meter mandiri.
namanya swacam ya. Ya. Kita nanti langkahnya kita foto meterannya itu kita entrykan stan yang ada di meteran, nanti otomatis juga akan ada simulasi pembayaran listrik kita ke depannya seberapa besar seperti itu dia. Oke, berarti dari Mandiri juga bisa ya tentunya Bang? Iya benar. Oke, ya untuk rekan semua yang mungkin sempat ada rumor beredar segala macam yang katanya PLN nih curang segala macam. No ya, Anda ya hati-hati gitu ya. Sekarang udah ada fitur yang baru dari mobile PLN gitu ya, Anda udah bisa mandiri scan langsung itu meteran kamu. Oke, tapi ini untuk Bang Heri dan juga Bang Randi masih ada pertanyaan ini menurut Erjinan ini bagus sekali ya katanya nih. Dari Bang Elvano di Jalan Ade Irma Suryani katanya izin bertanya untuk Bang Prandi ya. Kamu ingin bertanya Bang Prandi aja, Bang Heri enggak nih? Aduh. Katanya mau nanya Bang, kalau semisal kita punya 2 rumah dengan 2 ID pelanggan, bisa nggak dihubungkan ke satu akun PLN Mobile Bang? Terima kasih katanya. Pertanyaannya bagus. Ya, bagus nih Bang. Kaya nih Bang Elvano di 2 rumah nih. Oke, silakan Bang Prandi nih. Baik, tadi Bang siapa nih? Ada Bang Elvano di Jalan Ade Irma Suryani. Baik, Bang Ilvano. Kebetulan nanya ke saya langsung. Iya. Oh ya bukan. Ini udah kasih ini. Udah mau jawab padahal lupa gitu udah mau jawab. Oke, sabar Bang Heri ya. Sabar. Di PLN. Jadi di PLN Mobile itu mengakomodir ada 5 ID pelanggan yang bisa didaftarkan di dalam itu. Oke. Iya. 4 ya, Pak. 4 ya. 4. Jadi contohnya kita punya 4 ID pelanggan kita bisa daftarkan. Jadi di satu akun ya, di satu akun itu ada 4 sih sebenarnya. Boleh. Oke, boleh berarti. Boleh. Dengan ID yang sama. ID sama kayaknya nggak perlu ya Nggak ID yang perlu. sama. Cuman tadi kan yang saya tangkap tadi pertanyaannya itu kita ada 2 rumah Iya, katanya. dengan ID yang berbeda. Apakah bisa didaftarkan di satu Oke. PLN Mobile? Bisa. Bisa ya. Oke. Batasnya 4 Oke, ID batasnya pelanggan 4. seperti Oke, itu. Iya. siap kalau gitu. Iya. Ya. Masih ada 2 nanti bisa rumah orang tua sama rumah pacarnya bisa. Aduh, kita harus tanya di Bang Elvano ya menjawab ya. Tapi mungkin bolehlah ditambahkan oleh Bang Heri ini nggak fair dong, masa sih kamu nanya cuma sama Bang Freddy, kan berdua di narasumbernya nih. Bang Heri silakan boleh tanggapannya. Iya, nambahkan ya tadi. Iya. Satu akun maksimal 4 satu akun maksimal 4 ID pelanggan. Nah, balik lagi ke promo tadi. Ya. Satu akun bisa 4 voucher dia. Oke, betul. Nah, voucher tambah dayanya bisa 4. Jadi kalau rumahnya ada 4, mau ditambahkan daya semua, boleh. Nanti masing-masing ID pelanggannya dia beli token atau bayar listrik. Nah, nanti vouchernya terbit masing-masing ID pelanggan. Bisa ikut semua untuk promo tambah daya. Oke, baik ya. Oke, masih kita bahas ini mengenai mobile PLN. Ini Bang mungkin salah satu kelalaian yang lebih tepatnya mungkin habit masyarakat kita nih, mungkin kalau udah berbau aplikasi itu kan pasti ada keamanan ya, ID dan juga password itu pasti ada. Nah ini kalau misalnya kasusnya nih, kalau pelanggan dari mobile PLN ini lupa password ya di mobile PLN itu, nih haruskah buat akun baru atau bisa reset atau mungkin bisa dari call center atau bagaimana nih solusinya dari PLN PT Kepala Sinfoni kira-kira? Pertanyaannya bagus. Ya, ini rumah sangat umum sekali ini terjadi nih. Karena saya termasuk juga yang pernah lupa Waduh. password. Bisa direset passwordnya Oke, sendiri. bisa direset berarti. Nanti ketika kita awal bermohon kan mendaftarkan lewat email ya. Oke. Nanti jadi tinggal klik lupa password, nanti buka emailnya, dikirimkan password yang baru untuk dibuat gitu. Oke. Jadi sangat bisa, tidak perlu ganti akun, masih bisa menggunakan akun yang lama dan HP yang saat ini digunakan gitu. Oke, baik. Ternyata masih ada satu tema lagi nih, makin di ujung makin baik. Ini kebiasaan rekan-rekan masih. Oke Bang, ini masih ada lagi satu pertanyaan juga dari Kak Amalia di Sihitam ya. Katanya selamat sore Herjinaran dan juga 2 narasumber ya. Sore juga untuk Kak Amalia di Sihitam, katanya kalau semisal kita sudah daftar PD lewat PLN Mobile, katanya apakah bisa dibatalkan kalau tiba-tiba berubah pikiran? Waduh, kamu labil banget ya Kak Amalia ini. Masa main tukar-tukar aja. Silakan Bang, mungkin boleh disampaikan juga ini Bang. Cewek ini. Cewek ya. Amalia. Oke. Oke, baik. Kalau seperti yang kita sampaikan tadi itu, kalau contoh nih ada berubah pikiran lah ya gitu ya. Betul, ya. Bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan, oke. Tapi tentu saja ada persyaratannya. Syaratnya itu ya pasti kalau berubah daya itu kan, contohnya tambah daya. Tambah daya pasti ada pembayaran ya, otomatis kan uang itu akan kita kembalikan sebetulnya. Jadi persyaratan ada ya, berupa KTP ataupun selanjutnya kwitansi asli penyetoran. Otomatis juga harus
ada keterangan juga bahwa itu adalah listrik miliknya dia ataupun ya penggunanya dia, seperti itu. Oke, siap kalau gitu ya. Tapi mungkin nanti ini kita udah mendekati di closing statement, tapi ini ada satu tanggapan lagi mungkin yang harus diluruskan oleh Bang Heri kali ini dulu ya, Bang Randi. Sabar dulu ya. Siap. Jadi katanya Bang, kalau misalnya kita mau tambah daya, contohnya dari 900 ke 2200 volt ampere katanya, bisa nggak katanya langsung lewat PLN Mobile, nggak harus datang ke kantor lagi katanya, nggak mau ribet nih berarti orang ini? Ya boleh, sangat boleh ya. Dimanapun dan kapanpun, mumpung lagi promo bisa. Lagi promo ya. Untuk pasang untuk tambah daya. Tapi tadi syaratnya ya sudah jadi pelanggan di 1 Agustus 2024, kemudian dia beli pulsa dulu atau bayar listrik. Oke, tapi beli token tadi murah, cuma goceng. Goceng sudah bisa. Goceng udah promo bisa. tambah daya. Harga gorengan ya. Ini mungkin karena waktu tinggal sedikit lagi mungkin juga nih untuk Bang Heri dan juga Bang Pradi, mungkin boleh disampaikan ya di akhir ini sebenarnya highlight utamanya juga mungkin tentang promonya diingatkan kembali untuk planners dan juga rekan semua di mana berada, atau mungkin sedikit ya closing statement atau penyampaian kata-kata yang bagus untuk semua masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan juga 4 kabupaten lainnya. Silakan mulai di siapa nih, Bang Pradi dulu mungkin boleh silakan. Terima kasih. Mungkin yang perlu kita sampaikan itu yang pertama, PLN Mobile itu mempermudah lebih cepat, lebih transparan, terus lebih nggak ribet ya, lebih nggak ribet. Jadi harapannya kami menghimbau ke seluruh pelanggan kami atau PLNers untuk dapat menginstal PLN Mobile. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada teman dari Bang Heri silakan. Sama ya. Sekarang semua PLN ada di genggaman PLNers nih. Mau pasang baru, tambah daya atau bayar listrik sekalipun ya, cukup lewat aplikasi PLN Mobile, bisa sangat cepat, mudah dan transparan ya. Download sekarang di App Store, di Play Store, rasakan kemudahannya. Oke, betul banget ya. Aduh, singkat pada jelas nih ya. Download langsung App Store dan juga Play Store, rasakan kemudahannya. Ya, betul sekali ya. Oke ya. Ini mungkin karena sudah di penghujung juga ya. Jadi untuk rekan-rekan semuanya ya, mungkin demikian perbincangan kita sore ini dalam program Salak PLN ya, Sapa Akrab Layanan Ketenagalistrikan bersama PT PLN Persero UP3 Padang Sidimpuan ya. Kita telah mendengar penjelasan mengenai wilayah layanan PLN UP3 Padang Sidimpuan ya. Kemudian akses melalui aplikasi PLN Mobile ya, penggunaan listrik serta informasi promo energi kemerdekaan tambah daya tambah merdeka yang berlangsung hingga 23 Agustus 2025 ya. Promo ini merupakan kesempatan baik bagi masyarakat untuk meningkatkan daya listrik dengan biaya yang lebih terjangkau dengan diskon up to 50% tentunya ya. Dengan prosedur yang transparan dan mudah ya, tanpa orang ketiga, tanpa cawa, tanpa ribet tentunya ya. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita sore hari ini, ada Bang Heri Irawan dan juga Bang Prandi Habiahan ya, atas semua waktu dan juga informasinya ya. Semoga semua yang telah dibahas dapat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan PLN dengan bijak ya. Saya Ardinada pamit untuk diri, tetap gunakan listrik secara aman, hemat dan sesuai kebutuhan ya. Sampai bertemu kembali di program Salak PLN berikutnya bersama PT PLN Persero 3 Kota Padang Sidimpuan. Dan stay terus hanya di One FM, Your Lifestyle.